teman-teman Tuhan Yesus memberkati. Aku sehat karena Tuhan Yesus menyertaiku. Tuhan adalah sumber semangat bagiku. Yes. Selalu mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, pasti berhasil. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Semangat karena ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Aku pasti bisa. Tetap Tuhan bersertaku. Daud harus selalu bersyukur karena Tuhan Yesus. Saya tidak takut karena Tuhan bersertaku. Turut bahagia karena Tuhan besertaku. Pasti bisa karena Tuhan besertaku. Aku sehat karena Tuhan menyayangiku. Ya, karena Tuhan besertaku. Bisa karena Tuhan besertaku. Aku terbebas dari corona karena Tuhan Yesus memberkatiku. Bisa karena Tuhan besertaku. Aku bahagia Karena Tuhan besertaku. dari Terbang. karena Tuhan Aku tidak pernah takut karena Tuhan besertaku. Aku istimewa karena aku anak Allah. Aku hebat karena Tuhan selalu ada di sisiku. Aku pasti bisa. Tuhan memberkati. Aku pasti bisa karena Yesus besertaku. Shalom adik-adik. Ya, gimana apa kabar hari ini? Luar biasa Kak Ya, Vivi. kita berharap adik-adik kita yang di rumah itu sehat dan diberkati Tuhan ya Kak ya. Amin. Ya, kita mau sapa adik-adik kita. Ada Kak Benet, halo. Halo. Ya, ada Kak Belva juga. Halo. Ada juga Dek Noel dan Dek Sena yang dari Bogor jauh Jauh ya. sekali, tetap semangat Halo. ya. Dan juga Kak Ira. Nah, Kak Ira ini siap-siap minggu depan gantiin Kak Vivin ya Kak ya. Iya dong, harus itu. Berjumpa kembali dengan Kak Cahyo Kak Nunu. dan Kak Vivin dalam ibadah online hari ini. Kita berharap semua adik-adik semua sehat diberkati Tuhan. Untuk adik-adik yang dari gereja Immanuel, Halo, selamat mengikuti ya. Selamat beribadah dan juga teman-teman semua ya Kak ya. Ya, yang dari gereja lain yang Eh, mengikuti yang ibadah. mengikuti ibadah online hari ini. Semua sukacita? Amin. Mari Amin kita ya. bersukacita Iya, bersama-sama. karena berkat Tuhan Kak ya, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita semua. Seperti pujian ini, hati yang gembira itu membuat Tuhan itu senang. Yuk, buat hati kita gembira terus supaya Tuhan senang ya Kak ya. Oke. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan senang. Sekali lagi ya Kak ya. Hati yang gembira Adalah obat, seperti obat. seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Karena semuanya sudah senang Kak, karena sudah gembira, kita mau lanjut memuji nama Tuhan. Ayo Kak. Tuhan Yesus itu ada di mana Mbak? Di mana-mana, dia bahkan ada di dekat kita selalu Kak. Oh iya, di gunung, Tuhan ada, di rumah kita. Tuhan ada. Oke, mari kita pujikan Kuda. Ku daki 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 gunung yang tinggi.
untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dulu ya sama Kak Nunu. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Allah, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan firman pada pagi hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mau mengingat setiap kebaikan Tuhan adik-adik dalam hidup kita. Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kita, Tuhan sudah memberikan perlindungannya buat kita. Seperti pujian ini nanti kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Oke, jangan lupa jempolnya ya Kak. Katakan oke. Yesus baik. Yesus baik. Katakan oke. Yesus baik. Oke. Yesus baik. Yesus baik buat saya. Yesus baik. Oke. Yesus baik. Oke. Yesus baik. Yesus baik buat saya. Bahasa Inggris ya Dek. God is so good. Oke. God is so good. Oke. God is so good. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to you and me. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, anak-anak kesayangan Tuhan. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, karena Allah selalu mengasihi anak-anak semuanya. Anak-anak kesayangan Tuhan tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Setiap hari selalu bersama Tuhan. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Pagi ini kita ambilkan dari Mazmur 48. Langsung ya kita baca ya. Yang belum bisa membaca cukup mendengarkan firman yang dibacakan oleh Bu Amin ya. Mazmur 48 ayat yang pertama sampai 15 akan Bu Amin bacakan. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam. Di kota Allah kita, Allah menegakkan untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di bait-Mu, seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian.
Sesungguhnya inilah Allah. Allah adalah kita, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan yang diambilkan dari Mazmur 48. Bagaimana? Ada yang bingung dengan firman ini? Ya, firman ini mungkin susah untuk dipahami, tapi yakin dan percaya Allah ada di dalam roh kita untuk membantu kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anak-anak, cerita dari firman ini ada yang melatar belakangnya, yaitu firman ini dibuat karena sesuatu yang telah terjadi. Seperti lagu-lagu yang indah dibuat karena ada sesuatu yang terjadi. Nah, demikian juga firman ini dibuat karena ada sesuatu yang terjadi. Apa itu ya? Nah, anak-anak, di kota Yerusalem, kota yang cukup terkenal, di sana dikepung oleh Raja Sanherib dari bangsa Asyar. Kalau sebuah kota kecil dikepung, bagaimana rakyatnya? Semuanya akan takut, akan bingung, akan sedih, mau keluar rumah tidak berani. Anak-anak pernah merasakan disuruh di rumah orang tua, ayo di sana banyak corona, jangan main-main jauh-jauh, takut ya. Nah, ayo ada COVID, bermainnya hati-hati, sering ini cuci tangan, takut ya. Nah, demikian juga orang-orang kota Yerusalem, karena ada bangsa Asyar yang mengepung dipimpin oleh Raja Sanherib. Wah, rajanya kasihan. Raja Hizkia, aduh kok rakyatku di kota Yerusalem semuanya ketakutan, semua kebingungan, semua menangis sedih. Kemudian Raja Hizkia berdoa, bersujud ke hadapan Tuhan. Untuk apa anak-anak? Memohon pertolongan Tuhan. Kemudian Tuhan tidak diam saja, Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Untuk apa malaikatnya? Untuk melenyapkan orang-orang bangsa Asyar supaya lenyap pergi ke kota Yerusalem. Kemudian kota Yerusalem ini menjadi kota yang tenang kembali. Rakyatnya yang di situ tenang, bersuka cita, memuji Tuhan, dan mereka selalu datang ke bait Allah. Bait Allah, apa itu ya bait Allah? Bait Allah adalah tempat untuk beribadat. Kalau zaman sekarang disebut apa ya? Gereja. Tempat beribadat kita adalah gereja. Nah, di situ ada tempat-tempat jemaat duduk, ada tempat untuk berkhotbah, ada tempat untuk pujian, juga ada tempat untuk memberikan persembahan. Orang-orang Yerusalem beribadat di sana dan memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena apa anak-anak? Karena mereka bersuka cita sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukur karena sudah ditolong oleh Tuhan dari bangsa Asyar yang mengepungnya. Nah, dan Raja Hizkia yang diberkati Tuhan dalam doanya pun dikabulkan. Kota Yerusalem yang diberkati, raja yang diberkati, kemudian terbebas dari musuh yang mengepungnya. Itulah bangsa atau kota Yerusalem yang sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang Bu Amin mau bertanya, siapa yang pernah ditolong oleh orang? Nah, siapa yang pernah ditolong oleh orang? Bu Amin tunjuk jari ya. Karena Bu Amin pernah ditolong oleh orang. Ketika apa? Di mana? Ketika jatuh, Bu Amin pernah ditolong untuk dibangunkan. Ketika Bu Amin sedih, ada teman yang menghibur, mengajak bermain, mengajak jalan-jalan, mengajak bercanda sehingga tidak sedih lagi. Ketika Bu Amin masih kecil, punya mainan rusak, dibantu, diperbaiki. Ketika Bu Amin mendapatkan tugas dari Bu Guru, tidak bisa mengerjakan, ada teman yang membantu. Sekarang Bu Amin bertanya, anak-anak pernah tidak dibantu oleh orang lain? Entah itu keluarga, bapak, ibu, kakak, adik, tetangga, teman sekolah, teman yang tidak dikenal, ada enggak? Pasti semua pernah ditolong. Nah, kalau kita baik,
kita punya Allah pasti akan selalu ditolong, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sekalipun. Itulah, maka anak-anak coba kita mengingat-ingat siapa yang pernah menolong kita. Siapa orang yang pernah menolong, itu harus diingat-ingat. Nanti kita mengucap syukur, mengucapkan terima kasih. Dan orang-orang inilah yang disebut malaikat Tuhan untuk kita. Malaikat Tuhan yang dikirimkan di kota Yerusalem itu juga menolong. Dan malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk kita adalah bisa papa, mama, kakak, adik, teman, eyang putri, eyang kakung, tetangga, teman sekolah. Mereka adalah malaikat Tuhan. Jadi anak-anak terus bergaul dengan orang-orang banyak, berbuatlah baik agar orang-orang juga selalu mengasihi kita. Nah, hidup dengan kebaikan itu perlu kita pupuk, perlu kita bina, perlu kita biasakan. Ya, kita sering ditolong, kita juga sering menolong. Kebaikan Tuhan akan terus ada. Nah, nyanyian Mazmur 48 ini juga diangkat dari kisahnya kota Yerusalem yang sudah ditolong Tuhan. Kebaikan Tuhan akan diingat-ingat oleh orang-orang Yerusalem. Sekarang tugasnya anak-anak adalah mengingat kebaikan yang sudah diterima. Nanti bisa diceritakan kebaikannya yang pernah diterima dari Mbak Desi, Mas Koko, Dek Nurul, itu diingat-ingat semua kebaikan. Tapi aku punya teman yang tidak baik, Bu. Tidak usah diingat-ingat. Yang diingat-ingat yang baik-baik saja. Supaya apa? Hidup kita juga dimotivasi, diajari, dibiasakan untuk berbuat baik. Pokoknya berbuat baik terus. Kalau kita disakiti, dibalas dengan yang baik supaya teman kita juga menyadari kesalahannya dan kita pun punya banyak teman yang baik-baik. Ingat, tugas anak-anak adalah menceritakan kepada teman saudara kalau kita pernah ditolong, kalau kita pernah ditolong oleh orang dan itu kita ceritakan. Jangan lupa mengucap syukur kepada orang yang sudah menolong kita. Demikian cerita sekolah minggu pada hari ini yang mengajarkan kita untuk mengenal kebaikan Tuhan dan kita ceritakan kepada banyak orang. Semua orang biar tahu bahwa Tuhan yang membuat kita menjadi baik karena malaikatnya yang disuruh bekerja untuk kita, yang membantu kita supaya kita juga menjadi orang baik. Mari kita tutup dalam doa firman ini supaya kita diberkati. Kita lipat tangan, kita berdoa, satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah mengajarkan kepada kami kebaikan yang telah Tuhan ajarkan. Untuk kami ingat-ingat, bahkan kami ceritakan kepada semua bangsa atas kebaikan Tuhan. Melalui teman, saudara, keluarga, kerabat, teman sekolah, tetangga, biarlah semua kebaikan ini selalu membudaya dalam hidup kami semuanya, menjadi kebiasaan dalam kehidupan kami semuanya, sehingga keluarga kami penuh damai sejahtera, sekolah kami penuh damai sejahtera, kampung kami penuh damai sejahtera, jemaat di gereja kami juga penuh damai sejahtera. Kebaikan demi kebaikan akan selalu muncul dalam setiap kehidupan masing-masing pribadi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk masa pandemi ini. Kiranya Tuhan juga memberkati anak-anak kami agar terus rajin dan mau mencuci tangan, menjaga jarak, bermain tidak terlalu jauh, tidak berkerumpul-kerumpul dengan temannya, sehingga anak-anak kami Tuhan bebaskan dari COVID yang sedang melanda. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu, Eyang yang selalu menjaga kami. Tuhan juga berkati mereka dengan kesehatan, dengan berkat yang melimpah. Kami juga berdoa untuk masa-masa setelah kenaikan kelas ini Tuhan, bila Tuhan juga berkati pelajaran di rumah akan terus menambahkan kami juga tanggung jawab dan kesetiaan untuk belajar di rumah, sehingga kami tidak ketinggalan untuk belajar. Tanggung jawab kami akan senantiasa Tuhan tumbuhkan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar GKJ Immanuel, Tuhan juga berkati dalam ibadah masing-masing, baik offline maupun online. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami yang terkasih di dalam kasih kuasa Tuhan dalam pertumbuhannya. Kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Gimana Mbak tadi firmannya? Ya, firman Tuhannya hari ini sangat mengena sekali ya Kak ya. Bukti pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kita mau menghitung ya Kak ya setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan itu selalu berserta dengan kita ya Kak ya. Iya dong. Seperti pujian ini Kak. Dalam Yesus ada sukacita. Ya, kita berharap adik-adik semua sukacita terus ya.